seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus Datin, sistem sudah kami bangun untuk bisa diakses oleh teman-teman penyuluh. Dan untuk login, mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan sistem kolom pencapir ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus sistem ini mungkin kita bisa sampaikan mirip ya, teman-teman yang sudah bisa masuk di sistem tersebut, maka polanya sama. Di IBAN per ini Bapak Ibu bisa masuk juga sebagai pengusul CPCL seperti itu ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Pak Menteri Pertanian ingin mendapatkan usulan itu dari teman-teman di lapangan langsung. Kemudian kita masuk ke dalam sistem, bisa menggunakan tombol login di atas, masuk, kemudian atau di bawah sini ya. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan. Untuk teman-teman penyuluh bisa menggunakan login yang di sebelah kiri, tapi nanti untuk teman-teman BRMP maupun di pusat maupun dinas bisa menggunakan login di sebelah kanan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Izin kami mungkin mensimulasikan menggunakan akun yang kami untuk uji coba. Izin kami masuk sebagai salah satu penyuluh di Provinsi Aceh, Bapak Ibu ya. Mohon izin menggunakan akunnya untuk simulasi hari ini. Nah, minta tolong nanti Bapak Ibu setelah login bisa dicek kembali wilayah kerjanya apakah sudah sesuai dengan yang ada di e-Puslu. Jadi ini mungkin cukup bisa di cek dulu untuk wilayah kerjanya apakah sesuai dengan kabupatennya seperti itu ya. Jadi teman-teman di penyuluh PPP, penyuluh kabupaten itu seharusnya sudah bisa masuk sebagai kabupatennya masing-masing seperti itu. Nanti minta tolong ini yang paling krusial, masuk ke kabupatennya masing-masing. Kalau ada kesalahan ketika login, misalkan terlempar di kabupaten lain, nanti minta tolong diperbaikinya di sistem yang ada di e-Puslu ya Bapak Ibu ya, karena kita terintegrasi dengan wilayah binaan Bapak Ibu di aplikasi e-Puslu tersebut. Nah, kemudian tadi disampaikan ada user manual yang bisa Bapak Ibu download di bagian kiri, ada manual book. Jadi teman-teman penyuluh bisa melihat secara rinci nanti tahapan-tahapannya di sana. Kalau memang hari ini ada yang terlewat ya. Nah, izin kami langsung ke usulan CPCL. Nah, ini mohon maaf nanti data ini akan kami bersihkan. Ini sekedar untuk simulasi saja. Di bagian kanan Bapak Ibu bisa menambahkan CPCL ya. Jadi nanti CPCL yang sudah ditambahkan ada masuk di tabel yang di bawah. Untuk menambahkannya ada tombol di kanan. Nah, ini pun tadi sudah disampaikan bahwa kita terintegrasi dengan simultan. Jadi karena kegiatan ini basisnya memang kegiatan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani ataupun KEP ya, tergantung kegiatannya nanti. Silahkan. Terutama juga ada kegiatan-kegiatan yang dari Brigade Pangan, ya semuanya tentunya sudah terdaftar di simultan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan saja ada dari kabupaten kecamatan mana, memastikan bahwa poktannya itu sesuai gitu ya. Misalkan ini kami contohkan di kecamatan Tenom, kemudian desa Alu Ambang gitu ya, dan jenis kelompoknya kelompok tani. Nah, ini kami mengambil datanya dari simultan gitu ya. Jadi kalau memang ada yang tidak tampil, nanti kita coba cek dulu di simultannya apakah ada gitu ya, apakah desanya sesuai dan seterusnya gitu ya. Seharusnya ketika datanya itu ada di simultan, ini kita bisa mengajukan sebagai CPCL di e-Banper seperti itu. Ini kita coba saja ya, masukkan salah satu mungkin yang belum kita ajukan. Saya coba pilih kelompok tani yang lain.
udah ada, kita coba yang belum ada ya. Sudah ada semua. Oke. Nah ini tadi kami coba pilih KWT usaha bersama. Nah ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja di wilayah binaannya kelompok mana yang coba diajukan sebagai CPCL-nya. Kemudian dia akan tampil di sini. Bapak Ibu bisa buka datanya untuk bisa ditambahkan kegiatan apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani tersebut gitu ya untuk diajukan sebagai bantuan. Nah di sini ada tombol tambah kegiatan dan mungkin sebelumnya di sini kita bisa lihat ya, kita pastikan tadi wilayahnya dan nama CPCL-nya. Nanti nama ketua ini juga kita ambil dari Simlu. Jadi kalau ada perubahan data mohon dapat diupdate dari Simlutannya. Kemudian nanti di sini ada poligon. Nanti mungkin setelah ini kita coba contohkan bagaimana membuat poligonnya. Kita tambahkan dulu kegiatannya. Nah di sini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dari kelompok tani tersebut kira-kira kegiatan apa yang bisa kita ajukan. Di sini misalkan kita contohkan dari komoditas yang tersedia bantuannya antara jagung atau padi, silahkan nanti dipilih saja. Kemudian ini contoh kegiatannya ya yang menjadi kegiatan bantuannya. Kita contohkan untuk yang opla. Nah kemudian nanti ada informasi mengenai detail kegiatannya, mungkin penjelasan kegiatannya. Nah Bapak Ibu nanti bisa mengajukan volumenya. Misalkan di sini ada volumenya 1 gitu ya, atau seterusnya. Nah silahkan nanti bisa ditambahkan sebagai kegiatan. Nah dia akan muncul sebagai kegiatan yang diusulkan. Nah kemudian seperti disampaikan oleh Bu Karo perencanaan, di sini kita diminta untuk melengkapi readiness kriteria. Dan readiness kriteria ini pun berdasarkan kegiatan yang Bapak Ibu pilih ya. Untuk misalkan tanaman pangan, maka readiness kriterianya diperlukan SK kelembagaan CPCL-nya, kemudian usulan apakah usulan termasuk lokasi kawasan pertanian dan seterusnya. Dan di sini ada Bapak Ibu bisa memperhatikan di jenisnya. Untuk yang upload PDF tentu nanti Bapak Ibu diminta untuk menguploadkan filenya gitu ya. Untuk yang pilihan nanti Bapak Ibu silakan mengkonfirmasi apakah pertanyaan atau readiness kriterianya ini bisa dijawab dengan ya atau tidak, seperti itu ya. Nah untuk yang poligon di sini ada readiness kriteria juga. Melakukan digitasi poligon lokasi CPCL-nya, apakah sudah tersedia atau belum gitu ya. Kalau belum tersedia bisa digambar, kalau sudah tersedia ya dicek kembali apakah sudah sesuai dengan kelompok tani tersebut dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa readiness kriteria yang silakan bisa dilengkapi seperti itu. Nah di sini mungkin kami mencontohkan kalau untuk upload ya silakan dipilih saja filenya gitu ya. Ini kami coba mungkin dari manual booknya Ibanper ya. Nanti untuk filenya juga nanti kita batasi ya Bapak Ibu ya, mungkin tidak menggunakan file yang terlalu besar gitu ya. Ini kami contohkan untuk file-file kecil dulu. Lalu terlalu besar juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu ketika berhasil mengupload filenya gitu ya, bisa dicek kembali juga nanti filenya apakah sudah sesuai dengan yang di upload seperti itu ya. Kemudian untuk pilihan tinggal dipilih saja tadi ya atau tidak. Seharusnya bisa memastikan bahwa kriterianya itu terpenuhi seperti itu ya. Dan seterusnya untuk poligon kita coba simulasikan juga Bapak Ibu. Jadi tinggal mengklik tombol icon peta di kanan sini atau di bagian atas, ini sama sebetulnya. Jadi
silahkan mau mendigitasi di mana. Nah, ini nanti akan terbuka fitur untuk pembuatan poligonnya atau digitasinya gitu ya. Dan di sini nanti ada informasinya berapa digitasi yang sudah dilakukan. Kalau digitasinya itu berupa apa? Contohnya ya perpipaan, dia dibutuhkannya polyline atau garis-garis gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan digitasinya. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah punya titik koordinat untuk mencari lokasinya gitu ya, silahkan, atau berdasarkan nama desanya gitu ya, itu silahkan ya. Nah, misalkan ini kami coba cari tadi, bisa langsung dicari saja ya. Sebentar, dan saya lupa. Ini Alio Ambang gitu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi saya salah menuliskan penulisan yang sesuai gitu ya. Nah ini tinggal dipastikan saja Bapak Ibu mencari lokasi kelompok tersebut dan silakan bisa digambar gitu ya. Dan di sini ada tombol untuk menggambar poligon atau menggambar polyline. Ini silakan menggunakan yang sesuai. Ini kami contohkan untuk poligon. Tinggal digitasi saja. Ini contohnya mungkin wilayah kelompok tersebut ya. Tinggal digitasi saja menurut kontur di lapangannya seperti apa gitu ya. Jadi pastikan untuk menggambarnya mungkin sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Ketika ada bangunan maka bisa di Nah, ini untuk menyelesaikan bisa kembali ke titik yang sebelumnya atau mengklik di tombol finish ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menggambar nanti akan ada informasi apakah benar luasannya sekian. Kalau memang tidak sesuai bisa diperbaiki lagi, ada tombol edit di sini. Ya, bisa digeser misalkan seharusnya sampai ujung sini gitu ya. Ini bisa diperbaikan. Disimpan kembali. Nah mungkin anggap di sini 12 hektar adalah lahan dari kelompoknya gitu ya. Nah ketika sudah kira-kira sesuai dengan datanya bisa dilakukan simpan gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya file SHP-nya, ini bisa dicoba untuk dilakukan upload gitu ya. Nah nanti akan ada validasi tentunya apakah filenya ini sudah formatnya sudah standar seperti itu. Kita contohkan yang menggambar dulu ya. Nah sampai seperti ini bahwa datanya berhasil tersimpan dan tadi Bapak Ibu bisa mengecek juga luasannya apakah sudah sesuai gitu ya. Nanti akan tersimpan di sistem, nanti ketika Bapak Ibu melihat poligonnya lagi dia akan sudah tersedia di sistem seperti itu Bapak Ibu. Nah ketika sudah melengkapi readiness kriterianya, Bapak Ibu bisa pilih kelompok tani yang tadi sudah diselesaikan atau mungkin ada banyak gitu ya kelompok yang diajukan, silakan dipilih kelompok-kelompok mana saja yang sudah siap untuk diajukan dan Bapak Ibu tinggal melakukan submit. Nah ini kami contohkan, diklik di baris paling kiri ini ya, checklistnya yang statusnya masih draft ini, untuk bisa disubmit di tombol di paling bawah ada ajukan usulan kegiatan. Nah di sini akan ada summary-nya apa yang Bapak Ibu sudah kumpulkan tadi, nama kelompoknya, kemudian kegiatan yang diajukan dan volumenya, gitu ya. Nah nanti akan Bapak Ibu tinggal melakukan kirim, nanti akan diproses untuk diperiksa oleh rekan-rekan penyuluh provinsi, gitu ya.